Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan objek terakhir dari sesi objek kontrol dasar 2. Nah, di mana di sini yang dinamakan sebagai timer. Oke, kita masuk ke toolbox. Nah, timer itu diawali dengan P, timer. Nah, ini. Nah, saya pasangkan dulu satu timer ke form. Nah, di sini Anda lihat timer, dia adalah salah satu objek juga yang tidak memiliki visual setelah objek error provider yang sudah pernah Anda pelajari di objek kontrol dasar 1 yang di pertemuan minggu lalu. Nah, jadi timer adalah objek kedua yang tidak memiliki visual, di mana dia akan langsung berada di bagian bawah. Nah, objek timer untuk penamaannya, inisial itu umumnya itu diawali dengan TMR. Misalnya saya tuliskan TMR waktu. Properties yang lain yang nanti akan kita buatkan di dalam coding itu adalah enable, bernilai true atau false, kemudian interval. Nah, interval ini adalah properties yang paling penting di dalam objek timer. Sedangkan untuk event, objek timer, eventnya hanya satu, yakni event tick. Oke, sekarang sebelum saya masuk bagaimana penggunaan dari timer, saya akan memasangkan dulu dua objek. Yang pertama adalah objek label, kemudian satu lagi adalah objek button, tombol. Nah, untuk objek label, di sini saya akan mengubahnya menjadi tulisan yang lebih besar. Misalnya di sini untuk fontnya, saya akan mengubahnya menjadi misalnya Consolas Bold 14. Nah, dia akan menjadi lebih besar, atau mungkin saya lebih besarkan lagi, misalnya menjadi 16. Oke. Nah, penggunaan timer ini di sini saat saya jalankan tombol ini. Misalnya saya mengklik button 1 ini. Nah, button 1 saya akan menuliskan TMR waktu dot enable sama dengan TMR timer waktu dot enable lagi. Tetapi di sini saya akan mengubahnya menjadi tambahkan not di depan. Nah, apa yang terjadi di sini? Maksudnya adalah kondisi SAR ini, perhatikan penjelasan saya, kondisi SAR ini, enable adalah bernilai false. Sudah? Enable-nya adalah bernilai false. Jika saya mengklik tombol 1, maka false, enable-nya bernilai false, dinotkan maka dia menjadi true. Maka enable-nya akan menjadi true. Kemudian saya klik lagi button 1, yang kedua kalinya, enable-nya sudah true. Yang tadi kan, dinotkan lagi. Maka dari true, dia kembali lagi ke false. Nah, maka enable akan menjadi false. Kemudian saya klik lagi button 1, untuk ketiga kalinya, di mana enable-nya terakhir adalah false, kan? Dinotkan lagi, maka dia akan kembali menjadi true. Nah, maka efeknya itu adalah penekanan tombol yang pertama, dia akan mengubah dari true menjadi false, kemudian tekan lagi dari false menjadi true, tekan lagi dari true menjadi false, dan seterusnya. Jadi setiap penekanan button 1, enable-nya akan bergonta-ganti dari false menjadi true, true menjadi false, false menjadi true, dan seterusnya. Nah, kemudian saya akan menambahkan event dari objek timer, yakni event tick. Apa yang dilakukan di dalam tick ini? Saya akan menuliskan label 1.text. Saya akan memunculkan ke dalam label 1.text, yakni time.now. Nah, saya mengambil tanggal dan waktu saat ini. Dengan spesifiknya adalah .toString, di mana saya akan menuliskan tanggal hari ini, bulan lengkap, tahun lengkap, jam, menit, detik, dan milidetik sebanyak 3 karakter, 3 digit. Nah, apa yang dilakukan di sini? Jika terjadi event tick, maka cetaklah objek ini. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Saya akan jalankan programnya.
Oke. Nah, Anda lihat, di sini belum terjadi apa-apa, tidak terjadi proses apapun, sampai saya mengklik tombol button 1. Nah, tadi di kondisi awal, propertiesnya, dari enable dari timer, kondisi awalnya adalah false. Enable-nya adalah false. Jika saya mengklik button 1, maka false akan dinotekan menjadi true. Apa yang terjadi jika enable-nya true? Kita lihat. Nah, Anda perhatikan, dia akan menjalankan event tick dengan mencetak tanggal, bulan, tahun, dan sampai jam, menit, detik, mili, detik. Nah, dia akan menjalankan event tick. Perhatikan loncatannya. Nah, loncatan yang terjadi ini maksudnya seperti bagaimana? Oke, saya stop lagi. Di object timer, tadi ada properties timer. Defaultnya adalah 100. Nah, saya akan mengubahnya di sini. Saya akan ubah timer.waktu.interval. Saya memasukkan 1000. Apa yang dimaksud dengan 1000 ini? Nah, saya buat catatan di sini. Interval satuannya adalah mili detik. Ya, interval satuannya adalah mili detik. Nah, apa yang terjadi jika interval sama dengan 1000? Maka ini sama dengan 1000 mili detik. Sama dengan 1 detik. Ya, artinya setiap 1 detik dijalankan 1 kali event detik. Nah, jadi dipahami dulu. Interval, dan angkanya, satuannya adalah milidetik, milisecond. Jika saya set intervalnya adalah 1000, seperti ini 1000, maka ini artinya adalah 1000 milidetik, atau sama dengan 1 detik. Nah, jika intervalnya adalah 1000 milidetik atau 1 detik, maka event tick ini akan dijalankan setiap 1 detik. Nah, coba kita lihat, apakah benar dia akan jalankan setiap 1 detik. Saya klik lagi button 1, di mana dari false akan menjadi true. Nah, perhatikan loncatannya. Nah, silakan lihat. Yang terjadi loncatan, itu rata-rata di detiknya. Oke, rata-rata di detiknya. Jadi setiap 1 detik, maka dijalankanlah perintah ini. Akan dicetak tanggal dan waktu sistem. Setiap 1 detik. 1 detik cetak sekali, 1 detik cetak sekali, 1 detik cetak sekali. Saya klik lagi button 1, maka dia kembali lagi menjadi false. Yang sebelumnya true jadi false. Dia stop. Nah, jadi dia berhenti kan? Saya jalankan lagi. Nah, perhatikan, dia jalan lagi. Setiap 1 detik cetak sekali. Oke. Nah, saya stop. Saya ubah lagi. Nah, apa yang terjadi jika saya mau jalankannya itu, ya, setiap 5 detik sekali. Setiap 5 detik. Nah, kalau setiap 5 detik, berarti itu identik dengan 5000 interval. Ya, 5000 mili detik. Kita coba jalankan, kita lihat. Apakah memang benar setiap 5 detik sekali dia jalan? Oke, saya klik. Nah, kita tunggu 5 detik. Nah, dia stop. Untuk lebih memastikan lagi, saya membuka waktu ini. Nah, Anda perhatikan, kita tunggu, nah loncat, berarti di sekitar 45 ya. Loncat lagi. Nah, Anda perhatikan, setiap 5 detik, loncat sekali. Artinya setiap 5 detik, event tick dijalankan 1 kali. Nah, perhatikan, 5 detik, loncat sekali. 5 detik, loncat sekali. Oke, nah, loncat, kita tunggu lagi, dia akan jalan sampai sekitar sini, loncat 1 kali. Nah, cocok? Oke,
Saya stop lagi. Interval paling kecil itu adalah 1. Nah, jadi interval ini kita tidak bisa memberikan dalam satuan pecahan, karena interval ini adalah bertipe integer. Sehingga yang paling kecil adalah 1. Jika intervalnya 1, maka ini adalah sama dengan 1 milidetik. Atau sama dengan 0,001 detik. Jadi bayangkan berapa kecepatannya. Coba kita lihat. Berapakah kecepatan loncatannya? Jika intervalnya adalah yang paling minim. Nah, bisa Anda lihat cukup kencang. Karena dia begitu loncat adalah 1 milidetik. Atau 0,001 detik. Nah, itu adalah contoh penggunaan dari timer. Saya stop, jalankan lagi. Nah, jadi silakan Anda mengeksplor lebih jauh mengenai penggunaan timer ini. Salah satu contoh penggunaan ini, mungkin kalian bisa mengeksplor gimana sih penggunaan dari timer dalam membangun suatu aplikasi time watch sederhana atau stopwatch sederhana. Oke, silakan Anda eksplor.